Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview Marvel Legends Thor Herald of Galactus. Jadi singkat cerita, waktu itu Galactus kayak desperate ngelawan musuh lamanya yaitu Black Winter. Level bahayanya itu kalau misal kita bandingin sama Galactus sendiri ya guys. Kalau Galactus itu bisa makan planet, nah Black Winter ini bisa makan galaksi. Betapa mengerikan kekuatannya dia kan ya. Nah jadi saking dia desperate dan nggak tahu mau kemana lagi, si Galactus ini pergi ke nemuin King Thor ya. Ya benar, King Thor, karena Thor sekarang ini tuh udah jadi raja, dia udah dapet kekuatannya Odin, yaitu Odin Force. Jadi dia udah jadi penguasa Asgard. Nah dia minta tolong dong bantuin saya untuk ngelawan si Black Winter ini gitu. Awalnya sih Thor kan ya tahu lah dia kan Galactus itu siapa ya, dia pemakan dunia gitu ya, pemakan planet-planet, yang ngapain saya bantuin si Galactus ini. Terus sampai akhirnya Galactus ceritain kalau yang mau dia lawan ini adalah Black Winter dan dijelasin tuh backgroundnya kan. Nah Thor mulai panik dan akhirnya dia setuju untuk jadi heraldnya Galactus. Dan untuk lebih jelasnya lagi, si Thor ini ngebantuin Galactus untuk makan atau mengkonsumsi planet-planet gitu guys. Nah, Thor itu punya syarat. Jadi kalau misalnya planetnya itu ada penghuninya harus diungsiin dulu ke Asgard, baru si Galactus boleh makan. Nah, terus akhirnya Galactus setuju, mungkin karena udah desperate juga kali ya. Ya dia harus power up gitu kan. Dia akhirnya ya sesuai perjanjian, dia makan planetnya, bla bla bla. Tapi pas si Galactus sudah nggak sabar, dia mulai mengingkari janjinya. Terus dia mulai makan planet walaupun ada penghuninya. Thor yang untungnya Thor saat itu sempat kayak ngungsiin beberapa orangnya, jadi gak kemakan semua. Terus Thor juga udah mulai ragu, kayak mulai mempertanyakan ngapain gue bantuin Galactus, toh dia juga ngingkarin gitu kan. Nah sampai akhirnya tiba-tiba muncul begitu aja tuh, lebih tepatnya gue lupa sih kapan ya munculnya, agak skip gue terakhir baca itu. Nah pokoknya intinya ketemu Black Winter, terus kayak ngasih tahu lah kalau si Galactus itu ternyata adalah heraldnya si Black Winter. Jadi bisa dibilang tuh kayak si Black Winter itu tuh kayak bosnya si Galactus. Karena memang kan kalau dari power aja tuh si Black Winter itu kan makan galaksi ya guys. Nah si Galactus itu makan planet. Jadi bisa kelihatan hierarkinya kalau Black Winter itu adalah sebenarnya bosnya. Dan si Galactus ini membangkang dan ingin ngalahin Black Winternya. Terus Thor pas udah kayak marah banget, udah kecewa banget, akhirnya dia nggak tahu kenapa jadi OP banget dengan kekuatan Odin Force dicampur dengan kekuatan Galactus. Terus dia akhirnya bisa ngeratain si Black Winter. Black Winter benar-benar hilang aja gitu. Dan untuk bentuknya lumayan abstrak, kayak nggak cuman hitam doang gitu, kayak entitas kosmik yang abstrak gitu. Dan Galactus yang udah di power up karena dia udah makan planet-planet itu, dia juga, gue lupa, sorry banget, gue lupa cerita gimana. Pokoknya akhirnya berantem sama Thor. Terus akhirnya Thor juga ngeratain Galactus. Galactus udah sisa tengkorak doang. Bener-bener diabisin ini si Galactus sama Black Winternya. Kayak OP banget kali ini Thor ya. Dapat buffnya tuh gila-gilaan. Nah jadi segitu aja ceritanya. Langsung kita cek figurnya, let's go. Dan ini dia boxnya Marvel Legends Thor Herald of Galactus. Nah ini dia bisa kelihatan kalau dia tuh termasuk dari wave Delta figurnya Marvel's Controller ya. Dan di sini mestinya ada bagian kepalanya si Marvel's Controller, cuman gue belinya ketengan jadi gue kagak dapet. Nah terus ini bisa kelihatan aksesorisnya, terus ada tulisan Thor, di atasnya juga ada icon Thor. Nah di sampingnya ini dia lagi pose nyerang gitu. Terus nah ini keren banget sih box artnya ya. Ini juga ada descriptionnya, kalian tinggal pause aja kalau mau baca. Jadi intinya tuh dia, si Thor sekarang itu udah jadi Heraldnya of Galactus. Jadi Heraldnya Galactus ya. Nah terus kalau misalnya kalian perhatiin, kok itu ada dua burungnya Odin ya, si Hugin dan Munin jagain Thor. Karena memang pas dijadiin Herald of Galactus, si Thor itu naik pangkat atau dijadiin raja sama Odin, makanya jadi Raja Asgard dan baru, dan akhirnya dia ditemenin sama Hugin dan Munin ini. Terus ini list figur-figur lainnya yang muncul di Wave Marvel's Controller. Yaudah langsung kita unboxing aja guys. Dan ini dia Marvel Legends Thor out of the box. Gua nggak nyangka asli pas Thor jadi Herald of Galactus, kostumnya jadi keren bener.
kayak lebih gimana ya, lebih gagah, lebih sangar. Dan itu kayak kelihatan banget sekarang armornya tuh kayak ada tajam-tajamnya gini ya guys, di kakinya dan tangannya ya. Tapi ini nggak tajam, cuman terbuat dari hard plastic. Terus juga kepala Thor-nya juga agak beda. Biasanya dia dapat helm, tapi ini nggak dapat helm, cuman kayak semacam circlet doang gini di kepalanya ya. Terus rambutnya juga lebih apa ya, lebih agak kayak masih pirang, cuman rada-rada putih. Terus panjang banget. Ini ngingetin gue sama Legolas di Lord of the Ring ya. Terus matanya ini juga ya putih gitu ya, kayak Ultra Instinct gitu. Ini putih biru nih, tapi kelihatan banget jadi lebih godly gitu ya. Nah terus mungkin salah satu perubahan yang kelihatan banget itu kayak lingkaran-lingkarannya ini tuh, yang biasanya di Thor kan biasanya simetris ya, kayak membentuk kotak gitu 4 di dada situ. Nah sekarang berubah jadi kayak model segitiga gitu semenjak jadi Herald of Galactus. Terus warnanya putih kayak ngikut gitu guys. Ini garisnya ngikut terus sampai ke belakang cape-nya nyambung gitu. Dan ini sculpted, nggak cuman sekedar paint. Terus juga ini pemilihan warnanya sih cakep banget, hitam, silver, merah. Ini kayak gimana ya, kayak pop banget gitu loh. Terus kayak kalian lihat di sini nih, armornya juga teksturnya bagus yang di bagian tangannya. Terus sedangkan yang roknya tuh kayak semacam mesh gitu kali ya. Tapi ini detailsnya ini kayak leather boots gitu sih. Terus kayak emang kayak armor kulit gitu. Kelihatan nih teksturnya kan, kayak wear and tear-nya gitu loh. Keren banget asli. Terus juga untuk bagian cape-nya ya klasik merah, tapi nggak cuma sekedar merah doang nih guys. Kalau misal kalian lihat bawahnya itu ada gradasi merah ke ungu gitu. Ini menurut gue keren banget sih, attention to details-nya ya. Ini untuk looks mah udah kayak 10 out of 10 dari gue. Sekeren itu guys. Tapi nggak tahu kenapa di copy bagian gue itu kayak susah banget berdiri gitu ya. Ini harus gue pegang terus gitu loh. Kalau gue berdiri langsung kayak jatuh gitu. Itu mungkin salah satu downside. Tapi kalau misalnya kita ngomongin visual udah kayak, udahlah keren banget lah. Ini juga detail di tangannya juga, urat-uratnya nih rapih banget juga catnya. Ini keren banget sih. Kalau kalian fans Thor nih wajib banget nih kalian dapetin nih. HGX ya, Marvel Legends Infinity Thor, Marvel Legends Ravager Thor, ZD Toys Iron Man Mark IV, dan Marvel Select Thanos. Nah untuk kepala bisa muter garis 60 derajat, nunduknya cuma segitu doang, ke belakang juga segini doang, terbatas ya. Terus ada side to side, tangannya bisa muter 360 derajat, bisa ngerentang sejauh ini. Ini soft plastic jadi nggak menghalangi artikulasi ya, malah bisa lebih tinggi lagi tuh. Terus ada bicep swivel, ada double jointed elbow, cuman terhalang sama armor tangannya ini. Ada rotasi tangan, telapak tangan, terus bisa ada hinge joint sama ke belakang juga. Nah dia tuh nggak ada ab crunch atau waist swivel ya, tapi diganti sama diaphragm joint. Diaphragm joint itu include ada ab crunch ini, back crunch, terus sama rotasi 360 derajat di atas. Ini emang rada unik sih, soalnya biasanya kan di sini ya kalau untuk torso articulation. Nah untuk roknya ini bahannya soft plastic, jadi bisa kalian majuin gitu kakinya sejauh ini, lumayan jauh ya. Terus untuk ke belakang dia terbatas bukan karena ininya cape-nya, tapi dari bentuk dari sculpt-nya. Terus bisa leg spread segini, lumayan jauh sih. Nah terus dia ada tie cut swivel di sini, ada double jointed knee. Terus dia juga ada bisa naik ke atas bawah. Ke bawahnya lebih gampang, tapi di atas ini agak terhalang juga ya. Terus dia ada ankle pivot. Dan untuk aksesorisnya Thor ini dapat 2 close hands, 1 open hand, 1 holding hand, 1 Mjolnir. Terus untuk Mjolnirnya ini lumayan unik ya guys. Jadi kayak tetap ada tekstur batu, cuman ini full clear plastik warna biru. Kesannya kayak es, tapi sebenarnya ini lebih kayak untuk ngasih efek listrik gitu. Nah sekalian juga dia juga dapat efek listrik gitu guys. Jadi bisa kalian langsung kayak taruh aja gitu ya, kayak pasti lagi megang Mjolnir ini kalian kasih efek listrik gitu. Jadi kesannya emang fresh banget, baru kesambar listrik.
sambar petir gitu. Nah, ini menurut gue keren banget sih. Walaupun kayaknya tuh gimana gitu ya, tapi keren sih, keren banget. Terus dia juga dapat ekstra Hugin dan Munin. Ini kalian bisa kayak taruh di misalnya di pundaknya gini ya, kayak lagi nemenin gitu. Cuman susah sih, dia nggak ada kayak semacam clip innya gitu. Jadi ya udah, gue agak curang dikit, gue selipin dikit ya sini. Misal di sini, terus misalnya gue nggak tahu sih Hugin Muninnya yang mana ya. Cuman ya gue lihat sama aja sih. Nah, ini contohnya kayak gini. So far sih untuk details di burung ini sih bagus sih. Terus ininya juga ada soft plastik gitu kakinya, termasuk yang ini. Ini juga sayapnya soft plastik. So far sih aksesorisnya lumayan memuaskan dan menurut gue kayak keren banget, terutama Mjolnir warna biru sama efek listriknya ini. Menurut gue Marvel Legends Thor kali ini adalah salah satu rilis yang terbaik tahun ini ya, selain Ravager gitu. Ini keren banget, kayak kelihatan dari tekstur, pemilihan warna, sculpting, dan segalanya itu. Aksesorisnya juga banyak, kayak ada efek listriknya, Mjolnir, tangan, dan prop Hugin Munin. Menurut gue kayak keren banget sih guys. Kayak juga dia punya looks itu tuh mirip banget sama di komik. Tekstur-tekstur kayak di bagian pauldron, gauntlet, sama bootsnya itu kayak ada semacam guratan-guratan yang bikin lebih pop gitu detailnya ya. Tapi menurut gue ada sedikit kekurangannya ya. Jadi kayak di bagian torsonya ini dia nggak bisa terlalu bagus karena dia pakai diaphragm joint, nggak pakai ab crunch sama waist swivel yang biasanya. Walaupun fungsinya sama sih. Terus juga tangannya cuman single jointed elbow karena terhalang armor, mestinya bisa double jointed. Sama sisanya itu aja sih. Oh iya, ini juga dibikin sengaja diaphragm kayaknya karena di bagian ini ada sculpt ya. Jadi nggak bisa, susah gitu bikin. Kayaknya lebih kayak nggak bisa sih karena ada sculptnya ya. Pokoknya ya aksesorisnya juga banyak gitu ya, worth it banget sih. Nggak heran kayak ini mungkin salah satu Thor yang paling dicari tahun ini gitu. Gua rasa sih Thor Herald of Galactus ini worthy untuk dikasih rating pecah. Dah, gitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video, hipsters. Jangan.